warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun. Para umahat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, sehingga di pagi ini kita bisa berjumpa kembali setelah beberapa waktu saya absen tidak bisa menghadiri majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita rahmat, ampunan dan kasih-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan umatnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta balaghahu sittina sanah. Allah memberi udur kepada seorang hamba yang ia akhirkan umurnya, ia akhirkan ajalnya sampai usia 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 6419. Ya. Ini hadis berbicara tentang renungan. Kita akan coba gali dari berbagai macam aspek, ya, aspek ilmu, baik itu biologis, antropologi, sosial, psikologi. Bagaimana hadis ini memiliki ruang lingkup dan dimensi yang sedemikian dalam sebagai tadabbur dan renungan. Apalagi kalau saya sawang jenengan ketok ini wiswidaan semua. Ya. Ada yang masih gadis di sini, ya. Ya. Gadis apa namanya, ya. Para umat yang dirahmati Allah, ya. Jadi harus kita yakini penuaan itu bagi manusia bukan sekedar peristiwa biologis. Ya, rambut yang mulai putih beruban, kemudian sel-sel kita yang sudah mulai melemah bahkan tidak bisa lagi membelah dan berkembang, kerutan dan bertambahnya keriput yang ada di kulit kita, bertambahnya penyakit-penyakit yang ringan yang kemudian itu tak mudah untuk disembuhkan. Sejatinya ini adalah pendidikan ilahi, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan bahwa ya inilah waktunya kita menyambut apa yang Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Sekian lama ya, mungkin 2-3 bulan saya menggali dan mendalami, merenungkan tentang dalil-dalil ataupun aspek tema ini. Setelah saya membaca buku The Denial of Death, tulisan seorang antropologi budaya, antropologi Amerika, ya. Antropologi itu apa tuh, Bu? Ngerti mboten? Antropos itu artinya manusia. Logos itu artinya ilmu. Antropologi itu ilmu tentang manusia. Biasanya yang dibahas itu ada 4. Ada antropologi biologis, itu nanti yang dibahas termasuk asal usul manusia, yang kata Darwin itu keturunan kera, ya. Ada antropologi linguistik, kok bisa ya Nabi Adam bahasanya satu, anak cucunya kok ada ribuan bahasanya, kok bisa ya beda-beda, itu asal muasalnya gimana sih? Kok kita sama orang Jerman, Amerika, Swiss,
dan sebagainya, kok sama-sama nggak paham, padahal dulu mbah kita Adam gitu ya. Yang ketiga ada antropologi arkeologis. Gimana ya Candi Prambanan dibangun? Gimana Borobudur kok bisa semegah itu sampai sekarang tidak rusak? Gimana ya kok ada ada piramida tingginya di atas 100 meter dengan jumlah batu yang jutaan dan seterusnya. Itu kan masih banyak yang misterius gitu kan ya. Nah, yang terakhir namanya antropologi budaya. Bisa dipahami Ibu ya? Antropologi biologi, kemudian linguistik bahasa, yang ketiga arkeologis, yang keempat budaya. Nah, di dalam antropologi budaya ini ada pembahasan termasuk antropologi agama, tentang keyakinan, tentang pemahaman. Nah, salah satu yang menarik di antropologi budaya itu tentang ritual kematian. Kenapa? Karena ternyata bagi seluruh pemeluk agama dan keyakinan apapun, kan tidak ada satupun manusia yang tidak yakin dengan kematian, ya tidak? Orang ateis komunis nggak percaya kepada akhirat, nggak percaya alam barzah, nggak percaya dengan surga neraka, nggak percaya dengan Allah, tapi mereka nyerah di depan kematian. Mereka terpaksa percaya karena menyaksikan di depan matanya satu persatu yang dicintai itu pergi, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, tetangganya. Dan semua pemeluk agama itu meyakini kematian bagi manusia bukan sekedar peristiwa biologis, tapi ini adalah perubahan status. Manusia meyakini, siapapun dia, bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Cuman karena mereka ateis, karena mereka nggak belajar agama, mereka nggak kenal wahyu, maka mereka mentok. Udahlah, nggak tahu setelah mati gimana, tapi mereka percaya dan yakin nggak mungkin kematian itu adalah akhir perjalanan. Bedanya dengan kita sudah diberitahu sama Allah ada kehidupan setelah mati. Keyakinan kita tentang kehidupan setelah mati sama dengan keyakinan kita dengan kehidupan saat ini, pasti ada. Gitu kan, bahkan kita bisa meyakininya dengan sangat detail kalau kita pelajari dalil-dalil tersebut ini ya. Maka kematian bagi manusia ini bukan sekedar proses biologis, dari glowing menjadi keriput, dari hitam menjadi putih beruban, dari yang tadinya kuat gagah menjadi lemah tak berdaya, dari muda menjadi tua ya. Bagi manusia bukan itu. Manusia diberi kesadaran penuh tentang kematian. Ya, ini status yang baru saya buat tadi, tulisannya Ernest Becker. Dia mengatakan begini: manusia memiliki dorongan biologis untuk bertahan hidup, tetapi sekaligus punya kesadaran simbolik bahwa suatu saat ia akan mati. Gitu nih. Jadi dorongan biologis maksudnya apa? Dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh beraktivitas, dia butuh bergerak. Kenapa? Karena ini adalah cara bertahan hidup. Ya, manusia dihantui dengan yang namanya kematian. Bahkan Ernest yang merupakan pakar antropologi ini, dia mengatakan semua yang dilakukan manusia sebetulnya adalah berangkat dari trauma atas teror kematian. Kenapa? Di satu sisi manusia itu cinta keabadian, takut kehilangan, benci dengan keterpisahan, rindu dengan kelanggengan, tetapi alam bawah sadarnya tidak bisa lepas bahwa kematian pasti datang. Ya, ini sangat unik ya Bu ya. Jadi manusia ini makhluk, satu-satunya makhluk yang oleh Allah diberi kesadaran, bukan sekedar tahu bahwa akan mati, tapi punya kesadaran psikologis yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Ya, binatang dia tahu dia bisa mati, itu tahu. Makanya seekor
rusa yang ketika diterkam sama harimau, dia kemudian pasrah, lalu dia membiarkan anaknya supaya pergi. Udah biar ibu aja yang mati, bertak yang mati, kamu harus melanjutkan hidup. Dia tahu akan mati kalau tidak lari gitu kan, tapi dia tidak punya kesadaran tentang arti kematian itu, dia nggak punya. Maka jenengan nggak akan pernah lihat ada kucing keluar malam-malam jam 12 di depan pintu merenung, oh nih aku mati, anakku piye cili-cili. Itu nggak ada. Itu nggak terjadi pada binatang. Tapi saya yakin jenengan memikirkan, ya Allah, umurku wis suwida, anak gadisku 30 tahun baru meneseng ngelamar. Ya Allah, umurku sudah 55, anakku cili-cili, sekolah SD, TK semuanya. Nek nanti aku tua, anakku kecil-kecil gimana? Ya Allah, mana ekonomi makin berat, cari kerjaan susah, ya. Sementara kebutuhan banyak, aku sakit-sakitan, mana udah divonis begini begitu sama dokter. Apalagi jenengan yang sama dokter sudah bilang gagal ginjal, cuci darah. Wah, stres itu, gitu loh ya, stres berat itu. Saya baca bukunya siapa ya, menarik sekali. Judulnya intinya kenapa zebra tidak pernah stres. Pernah lihat zebra stres nggak, Bu? Nah, nggak pernah. Itu judulnya kenapa zebra tidak pernah stres. Zebra itu stresnya ketika dia mau dikejar sama singa atau harimau. Dia lari sekencang-kencangnya karena hormon stresnya seperti kortisol sama dopaminnya itu kan bekerja gitu nggih ya. Tapi begitu singanya pergi dan dia selamat dari kejaran, dia merumput kembali dengan tenang. Gitu loh. Jadi kesimpulannya, zebra itu stres oleh kenyataan. Tapi kalau manusia stres oleh kenangan dan harapan. Iya. Oh, jenengan sing debit kolektor pergi tuh ya tetap jadi stres toh. Oh, susune teko meneh piye gitu kan ya. Ya tidak. Nek zebra enggak, harimau nya pergi, ya udah hidup tenang lagi gitu loh ya. Nek manusia, wong kenangan sudah 20 tahun yang silam masih terbayang-bayang, ya enggak? Peristiwanya cuma sekali, tapi sampai 30 tahun enggak hilang-hilang. Nah, itu yang bikin manusia jadi stres itu ya. Ya, apa juga pengen jadi zebra kan ya enggak ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Masya Allah ya, manusia selalu dihantui dengan ketakutan akan semua jalan menuju proses menua dan akhirnya mati. Ya, ini yang membuat manusia, kata Ernest Becker penulis buku The Denial of Death ini, ya, manusia itu sebetulnya melakukan apapun karena apa? Karena takut mati. Ya, coba renungkan. Yang mendorong manusia itu kerja, makan, minum, sekolah, kemudian belajar, jalan-jalan, itu untuk melupakan sejenak tentang kematian. Kenapa? Para umat yang dirahmati Allah, kita beruntung kesadaran kita tentang kematian bukan kesadaran berbasis logika dan nalar, tetapi sifatnya alam bawah sadar. Kalau jenengan itu punya kesadaran tentang mati secara logika dan nalar, oh stres dan lumpuh secara psikologis kita itu. Ya, kenapa? Mau makan antar juga mati. Mau minum, ngapain minum, ntar juga mati. Minum nggak minum sama aja mati. Mau jalan-jalan, nggak jalan-jalan juga mati, jalan-jalan juga mati. Mau kerja, ngapain kerja capek-capek, nanti juga mati. Kamu ngapa bangun rumah, oh nanti juga akan mati. Bangun gedung lantai 3, nanti mati juga. Mau beli mobil, nanti mati juga. Kira-kira jadi hidup nggak itu? Nggak jadi hidup gitu loh ya. Nggak jadi hidup kita. Nah, beruntung itu tidak menghantui kita dengan logika dan nalar, tapi alam bawah sadarnya tidak pernah hilang. Maka sebetulnya kalau kita mau jujur secara psikologis, semua yang kita lakukan saat ini cuman untuk melupakan sejenak tentang kematian.
Ya mboten. Malah pengajian diingatkan kematian gitu loh ya. Pengennya mengaji tuh ya tidak terlalu ingat mati terus gitu ya. Pengajiannya malah ingat mati, ingat mati. Nah, para umat sekalian, menariknya karena Ernest ini seorang yang tidak beragama, maksudnya bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin. Dia hanya bisa menganalisis dan hanya bisa merenungkan, tetapi tidak mengerti solusi dan jalan keluar. Nah, kalau kita disuruh mengingat kematian, kenapa? Karena setelah kematian akan ada pertanggungjawaban, sehingga yang kita lakukan hari ini cuman mengumpulkan bekal. Dan ini ya yang menarik dalam Islam, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kalau orang lain, agama lain, wisdom dan pemahaman yang lain itu punya semacam keyakinan yang namanya kontrak sosial istilahnya. Ya, orang ditimbang baik dan buruknya secara seimbang. Tapi dalam Islam tidak demikian. Di dalam Islam konsepnya adalah ya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mau dari 1 sampai 60 tahun bergelimang dalam dosa dan maksiat, melakukan berbagai macam kesalahan, kemaksiatan, pelanggaran, tapi kok akhir hayat 1 tahun sebelum wafat, kok dia soleh dan soleha, bisa mengucapkan kalimat syahadat, masuk surga gitu loh. Nggak peduli masa lalunya isinya adalah kebejatan dan kerusakan gitu kan ya. Sebaliknya, mereka yang dari kecil sampai besar isinya adalah kebaikan, pahala, akhir hayatnya murtad karena nggak kuat menghadapi godaan hidup, lalu matinya dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka. Itu kan ya. Artinya bagi setiap manusia tidak perlu peduli dengan masa lalunya. Yang penting di mata Allah dia mempersiapkan bekal sebelum mati. Sementara mati kita sepakat bukan antriannya berdasarkan nomor urut, tapi pakai nomor cabut. Gitu ya. Siapa yang kecabut ya udah dia yang berangkat gitu kan ya. Bisa jenengan duluan saya belakangan, atau saya belakangan jenengan duluan gitu kan ya. Sama ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Pernah mendengar kisah Nabi Sulaiman nggak, Bu? Suatu hari Nabi Sulaiman itu di hadapan majelis, tiba-tiba kedatangan seorang teman, berdiri di samping sambil memandang salah satu jamaah dengan pelototan mata yang cukup menteleng. Sampai jamaah itu merasa dia ketakutan, merinding dan gemetar. Setelah tamunya ini pergi, dia kemudian mendekati Nabi Sulaiman. Dia Nabi Allah, tadi yang di sebelah jenengan itu siapa? Lah memangnya kenapa? Itu teman saya kok merasa nggak nyaman, dia melototin saya terus. Lama sekali saya dipelototin, saya sampai bergidik dan merinding. Itu siapa? Itu teman saya, malaikat maut, pencabut nyawa. Waduh, saya nggak merasa tenang kalau begini ya Nabi Allah. Lah terus maumu gimana? Aku mau pergi jauh dari sini, kayaknya dia ngincer saya. Jangan-jangan saya sudah TO, target operasi. Itu kan ya. Kata Nabi, lah kamu mau pergi jauh? Iya, jauhkan saya dari sini. Lah pergi kemana? Ke India mau? Iya India, nggak apa-apa. Diterbangkanlah dari Palestina sampai India, lebih dari 1000 km tuh Bu ya, pakai anginnya Nabi Sulaiman ya. Cerita selesai, besoknya Nabi Sulaiman berjumpa dengan malaikat tersebut. Sebentar ya Malakul Maut, ada sesuatu yang saya tanyakan. Oh iya, saya juga pengen menyampaikan sesuatu kabar, begitu kan ya. Jadi gini, ketika kamu kemarin mendekat saya, katanya kamu mentelengin salah satu warga saya ya, gitu, sampai dia ketakutan. Nah ini yang mau saya cerita, gitu loh ya. Lah gimana ceritanya? Jadi dalam daftar kematian yang Allah kasih pada saya disuruh nyabut nyawa dia ba'da Isya di India. Lah kok ba'da Asar masih ada di sini? Makanya tak pentelengi tenan kurang, gitu loh ya. Kayak keliru gitu kan ya.
Lah ternyata ya saya manut perintahnya Allah nyambutnya Ba'da Isa di India, aku mangkat ke India. Sampai di India, loh kok wis nang kene gitu loh ya. Itu nek sudah tiba ajalnya mau rekayasa seperti apapun maka tidak bisa diakhirkan. Ya, ajal memang semacam itu. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, di sini keadilan Islam bukan ditentukan masa lalunya. Walaupun seandainya masa lalu kita baik, hari ini baik dan matinya adalah baik, itu yang paling baik, gitu kan? Tapi seandainya kita punya masa lalu yang gelap dan kelam, bukan menjadi alasan untuk menjemput husnul khotimah, untuk menyambut panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Maka ketika ada sahabat yang baru masuk Islam, belum sempat sholat, baru mengucapkan syahadat, lah kok saat itu front jihad terbuka di depan mata, langsung dia mangkat. Belum sempat sholat, belum sempat puasa, apalagi haji umroh, tetapi musuh sudah datang menyerang, dia langsung terlibat di medan perang, lalu kemudian meninggal dunia dengan bersimbah darah. Nabi menyaksikan dan mengatakan, amila qalilan wa ujra katsiran. Orang ini amalnya sedikit sekali, tapi pahalanya nggak ada banding. Kenapa? Matinya mati syahid, belum sempat sholat. Ini kan indah sekali ya. Kenapa? Ya, innamal a'malu bil khawatim. Karena amal itu yang paling menentukan adalah yang penutupan. Ibu ya. Maka ibu-ibu ya yang sudah swidaan, yang kata tafsirnya kan sejadine wis wayahe tindak, sudah waktunya untuk pulang ya. Maka kita tidak pengen sebagaimana orang-orang di luar. Ibu-ibu pernah dengar nggak ada artis Jepang namanya Vera Wang? Umurnya sekarang sudah 76 tahun. Dia kelahiran tahun 1950, tapi sampai umur 76 tahun dia tetap jadi peragawati. Dia tetap pakai pakaian seksi kemana-mana ya. Dia tetap tampil di berbagai macam laga dan berbagai macam pentas ya. Dia menolak tua, dia melawan keriput, dia mencoba untuk tetap tampil, tidak pengen kalah dengan yang muda, begitu loh ya. Para umahat, saya cuman pengen menggarisbawahi, kalau seorang hamba tidak ngerti tentang tujuan hidupnya, kalau dia tidak tahu tentang karakter dan tabiat dunia, maka seperti itulah yang kemudian terjadi. Bukan berarti Islam melarang kita untuk merawat tubuh. Toh Rasulullah di usia 60 tahun perutnya masih six pack. Ya, kalau kita bapak-bapak 60 tahun one pack, gitu kan ya. Bukan six pack begitu kan ya. Six pack itu kan 6 ya, one itu 1 gitu loh ya. Ya nggak apa-apa. Allah nggak melihat kepada postur tubuh kita kok, yang penting hatinya ya. Dan saya pikir ibu-ibu kalau sudah segitu juga nggak terlalu mikirin bab itu ibu ya. Yang penting ekonomi lancar gitu kan ya, hidup damai, dapur ngebul gitu kan ya, ngaji, pokoknya sehat begitu loh ya. Jadi kalau targetnya saya pengen 60 tahun tuh badan saya bugar supaya bisa kencang ibadah, supaya makin kuat qiyamul lail, supaya kita tidak menjadi beban dan merepotkan hati, bagus. Itu niat yang sangat mulia. Ya, udah 65 tahun masih nge-gym, bagus begitu kan ya. Tapi jangan sampai orang fitness awake fit atine ngenes itu kan ya, jangan sampai mengalami yang demikian ya. Jamaah yang dirahmati Allah, para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada teori ini ya. Jadi manusia itu rupanya takut dengan yang namanya kematian. Maka mereka berikhtiar melakukan segalanya untuk mencoba melupakan kematian. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa salah satu penyakit yang akan dialami oleh manusia di akhir zaman itu adalah al-wahan. Pernah dengar nama ini, Bu? Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Maka saya katakan al-wahnu ini merupakan paradok psikologis yang paling ekstrim. Maksudnya bagaimana paradok psikologis?
Kan tadi saya sudah sebutkan, psikologi manusia itu benci dengan kehilangan, takut dengan keterpisahan, cinta dengan kelanggengan, suka dengan keabadian, kan gitu nggih? Ya, saya ingin buktikan nih, jenengan mesti benci dengan kehilangan, ya tidak? Nek dompetnya hilang sedih, anak hilang sedih, rumahnya hilang sedih, mobilnya hilang sedih. Manusia itu senangnya abadi, untuk transferan terus, rumahnya apik terus, gitu kan, awalnya sehat terus, gitu. Ya, kehilangan satu gigi aja sedih, gitu kan ya. Kehilangan kulit yang tadinya glowing jadi keriput sedih, ya. Manusia itu cinta dengan keabadian, suka dengan kelanggengan, ya. Ini tabiat manusia. Tapi anehnya manusia mencintai dunia. Yang dunia itu tidak ada yang langgeng, tidak ada yang abadi, tidak ada yang terus menerus. Adanya, kalau bahasa fisikanya, entropi. Pernah dengar nama ini, Bu? Saya sering ngomong kalimat ini, Bu, ya. Entropi itu apa? Perubahan dari teratur menjadi berantakan, dari glowing menjadi keriput, dari kuat menjadi lemah, dari bersih menjadi acak-acakan, dari sehat menjadi sakit, dari rapi menjadi aut-autan, dari muda menjadi tua, dari hidup menjadi mati. Itu namanya hukum fisika entropi. Nggak ada yang bisa melawan, bisanya menghentikan sejenak, gitu kan ya. Ini gedung bagus ini, kalau 3 bulan nggak dirawat, nggak ada yang nyapu, nggak ada yang mengisi dengan acara, jadi apa kira-kira? Mesti kotor, banyak sawang. Rumah jenengan nggak disapu, nggak dipel, nggak usah 3 bulan, 2 bulan aja, 1 bulan aja, jadi apa coba? Ya, pasti berantakan, nggak karuan. Tubuh jenengan coba dibiarkan 5 hari nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih minum, nggak usah dikasih istirahat, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, nggak usah sampoan, jadi apa coba? Jadi mayat geletak, gitu kan ya. Semua sedang menuju ke sana, gitu kan. Ini nggak bisa dicegah, nggak bisa dilawan. Inilah tabiat kehidupan dunia, menuju kepada kefanaan. Sampai puncaknya, kullu man 'alaiha fan, semua yang di muka bumi ini menuju kefanaan, menuju entropi, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tersisa adalah Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha mulia, ini yang tidak akan mati dan tidak akan fana. Selain daripada Allah akan fana semuanya. Para umat sekalian. Nah, tapi ada satu tempat yang bebas dari entropi. Ada satu masa yang tidak akan mengalami kerusakan. Itulah kehidupan setelah mati. Makanya ini yang dikatakan paradok psikologis. Manusia itu cintanya keabadian, rindu dengan kesempurnaan, takut dengan kematian, takut dengan kehilangan. Tapi anehnya dia itu mencintai dunia yang fana, takut dengan kematian yang merupakan satu-satunya gerbang menuju kepada keabadian. Ya, ini yang terjadi pada psikologi manusia. Dan kita tidak pernah tobat, tidak pernah sadar, tidak pernah kemudian yakin. Kalau bukan karena keyakinan kita kepada akhirat, maka kita tidak akan pernah bisa menghargai dan menilai dunia, gitu kan. Kenapa? Buat kita terlalu indah sekali. Maka orang beriman diajak oleh Allah untuk bersikap dewasa ketika menyikapi dunia. Coba ya, kalau kita misalnya ngajak anak kecil mau pergi ke luar negeri, ya, atau pulang kampung tapi naik pesawat, ya, terus di bandara sofanya empuk, jajanannya enak-enak, ya enggak? Ya, hiburannya Masya Allah menyenangkan. Kalau misalnya kita di bandara internasional, banyak sarana, banyak jajanan, banyak oleh-oleh dan sebagainya. Pertanyaannya, boleh nggak kita menyukai, ih bagus banget kursi sofa ini, boleh nggak? Boleh. Ya Allah, jajanannya enak sekali, boleh nggak? Ya, tapi ketika si anak kita bilang, Pak, aku nggak mau pulang, aku mau di sini aja, enakan di sini tempatnya, AC, dingin, empuk, jajanan banyak dan sebagainya. Lalu ayah mengatakan,
Nggak boleh gitu nak, bukan di sini tempatnya. Ini bapak bukan benci dengan bandara, paham ya? Bapak bukan nggak suka dengan sofa, bapak bukan melarang mencicipi makanan jajanan yang ada di situ, tapi ini bukan tempat tinggal kita, gitu nggak? Ya, ini bukan tempat yang akan kita huni selama-lamanya. Ini cuman transit sebentar. Kenapa? Sesaat lagi pesawat akan tiba, dan biasanya 1 jam sebelum penerbangan kita sudah disuruh siap-siap, ya. Dan orang kalau sudah mendekati setengah jam sudah mulai antri. Nggak ada yang setengah jam. Pesawat boarding itu kan biasanya 30 sampai 40 menit ya, Bu. Ya, nggak ada yang kemudian terbang jam 7.00 kemudian ya ntar aja jam 7.00. Oh, nggak bisa. Ya, jangan naik pesawat apa naik bajai gitu kan ya. Naik bajai, naik angkot begitu jam 7 ya angkotnya masih melaju. Sebentar bisa. Tapi naik pesawat terbang jam 7.00, jenengan harus sudah standby jam 6.30 atau 6.20 sudah harus antri. Itu kan ya. Jamaah yang dirahmati Allah, walaupun bunyinya jam 7.00 kadang-kadang mundur nggak? Iya, artinya apa? Jenengan nek wis suwida kudu antri ngono ya. Walaupun nanti ada yang umur sampai 80 tahun, itu delay namanya. Gitu ya. Pesawatnya orang mangkat-mangkat ngono loh ya. Nek delay kesuwen itu bosen nggak, Bu? Bosen. Itu loh. Delay nek kesuwen itu bosen, Bu. Apa enak loh? Umur sampai 90 tahun, 100 tahun gitu apa enak? Ya, jenengan jadi beban di atas kursi roda 25 tahun gitu, stres gitu loh ya. Makanya kematian itu dibuat sama Allah dengan batasan umur. Ketika Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in, umur umatku hanya antara 60-70 tahun, ini seperti persiapan boarding gitu nih ya. Kita tidak benci kepada bandara, kita suka dengan jajanan di sana, tapi jangan pernah merasa bahwa kita akan tinggal di sana. Nggak boleh lama-lama begitu kan ya. Wong di bandara kok beli kulkas ya, beli lemari, beli apa lagi ya, aneh gitu kan. Nggak muat dimasukin ke dalam pesawat, nantinya ganggu jenengan begitu loh ya. Wong sudah di dalam bandara itu biasanya bagasinya sudah dikirimkan ya enggak? Sebelum jenengan masuk ke ruang tunggu itu bagasi udah selesai. Artinya sebelum jenengan itu masuk umur 50-60 tahun, bagasinya sudah dikirimkan ke sana. Ya, bagasi itu bisa berbentuk wakaf untuk masjid, jariyah untuk pesantren. Anak-anak yang sudah ngerti tentang iman, Islam, akhirat, itu bagasi kita. Lah sampai 60 tahun kok masih gotongi barang-barang segitu banyak, nggak ada yang dibagasikan. Itu nanti di depan pintu mau masuk pesawat dilarang sama pramugarinya, gitu kan. Ini harus segera dibagasikan, kalau tidak hilang. Nggak boleh naik ke kabin pesawat, itu nggak boleh, gitu kan ya. Yang boleh dibawa sekedarnya saja ya, selebihnya masukkan ke dalam bagasi. Malah lebih aman lagi nek jenengan sebelum terbang itu barang sudah dipaketkan semuanya. Itu lebih enak ya. Berangkat cuman cukup 1 tas, diperiksa juga gampang ya tidak ya, nggak ribet-ribet gitu loh ya. Bayangkan kalau jenengan nih, ngapunten ya, yang laki-laki mau masuk pesawat bajunya lapis 5, padahal lapisan yang pertama itu ada gespernya, ada besinya, ada macam-macamnya. Repot nggak kira-kira? Waduh ya Allah, copoti semuanya satu persatu, jam tangannya dicopoti, HP-nya harus ditinggal. Kita itu kan waktu masuk screen pintu deteksi metal itu kan harus apa? Metal detektornya itu kan kita harus lepas semuanya gitu kan ya. Cukup yang ringan, cukup yang mudah, sama sebetulnya ya. Supaya perjalanan kita naik pesawat ini gampang, jangan terlalu banyak bawaan ya.
Maka saya terharu ketika ada seorang ibu jamaah kita yang dia sempat menemani ibundanya sakit, ya, sampai akhirnya meninggal dunia. Dia kabarkan kepada saya, alhamdulillah Ustaz, ibu saya sudah wafat, ya, setelah innalillah. Tapi saya sangat bahagia dan bersyukur. Maksudnya gimana, Bu? Ya, sebelum ibu saya wafat, semua hartanya sudah diwakafkan. Ya, tidak banyak yang ditinggalkan buat anak-anaknya, kami sudah diberi kecukupan. Jadi ibu sebelum mati semua hartanya sudah disedekahkan, diwakafkan dan sebagainya. Wah, ini pelancong sejati nih yang kayak begini, ya. Sebelum meninggal dunia, sebelum penerbangan itu sudah nggak banyak barang bawaan, ya. Yang dibawa cukup tas ringan kan, ya. Naik di pesawat nggak ganggu banyak orang, ya, duduknya di kursi depan yang VVIP gitu kan, ya. Ini perjalanan yang sangat menyenangkan. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya ini satu hal yang perlu kita renungkan ketika kita sudah masuk di usia semacam ini, mengingat tentang bahwa perjalanan kita makin dekat, ini merupakan sebuah keniscayaan. Para umat yang dirahmati Allah, selanjutnya ya, kalau orang-orang kafir itu mereka jadi gini, tadi kan kita katakan manusia itu apa? Cinta kepada keabadian, benci dengan kehilangan. Maka orang-orang kafir melakukan berbagai macam ritual, berbagai macam cara dan upaya supaya keabadian itu mereka rasakan. Ya, tadi saya bilang kematian bagi manusia bukan sekedar peristiwa biologis, tapi ini adalah perubahan status. Maka dalam ilmu antropologi budaya terkait dengan ritual kematian, hampir semua pemeluk agama dan keyakinan itu punya tata cara yang berbeda tentang proses kematian. Dengan tahu orang Kristen, apakah waktu mati pakai kain kafan 3 lembar? Enggak. Mereka pakai jas, pakai celana, pakai sepatu, jam tangan, bahkan mungkin HP-nya dibawa, ya. Engkau gek malah diisi pulsa sekalian, ya. Nggak tahu saya itu. Tapi yang saya saksikan biasanya peti jenazah orang Kristen, Katolik atau Protestan itu nggak pakai kain kafan. Ya, mereka perlu membawa sejumlah bekal. Ya, tapi sayangnya mereka tidak punya informasi yang valid di alam barzah itu kira-kira masih perlu pakai jas apa enggak, gitu loh, ya. Mereka nggak punya data, mereka nggak punya sumber pengetahuan. Orang Cina lebih ekstrim lagi, ya, sampai yang namanya emasnya, perhiasannya dimasukkan. Ya, pernah ngelihat satu kuburan raja Cina yang dibongkar, yang di dalamnya berisi lebih dari 5.000 perhiasan, ya, karena bagi mereka itu masih dibutuhkan ketika di alam kubur. Ya, jenengan tahu yang namanya jenazahnya para raja Mesir kuno bukan sekedar dimumikan dan diawetkan, tetapi di dalam petinya dimasukkan berbagai macam perlengkapan hidup, cangkul, alat-alat pertanian, meja makan dan sebagainya, karena mereka meyakini di alam kubur manusia seperti di dunia masih butuh untuk bekerja dan mencukupi kebutuhannya. Ya, bagi masyarakat Tanah Toraja kematian itu bukan perpisahan dan kehilangan. Ya, jenengan pernah nonton konten-konten tentang ritual kematian di Toraja? Itu bagian daripada negeri kita juga. Di sana jenazah diawetkan. Mereka butuh waktu untuk ritual kematian kadang-kadang sampai sepekan bahkan bulanan. Ya, dan setiap tahun itu baju si mayit akan diganti. Ya toh, bapaknya, ibunya. Horor, tapi itu keyakinan. Ya, bagaimana mayat sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, setiap lebarannya mereka nggih, itu ganti seragam, ganti baju, dipakai lagi. Kenapa? Mereka merasa kematian bukan kehilangan, kematian tetap kebersamaan, gitu loh, ya. Aneh, tapi ini keyakinan. Orang-orang Hindu itu lebih ekstrim lagi.
Mereka meyakini si mayit tidak akan sampai ke nirwana, surga tertinggi, kalau belum menjadi abu. Maka mereka dikremasi, dibakar, ya. Dan ritualnya sangat mahal, Bu. Jenengan pernah jalan-jalan ke Bali, hampir semua rumah orang Bali itu ada semacam gapura atau candi kecil yang di situ adalah tempat penyimpanan abu mereka. Saya kurang tahu detailnya, saya 4 kali ke sana bolak-balik untuk kajian, dan setiap lewat di rumah-rumah yang penduduk asli itu ada di sana. Jenengan beruntung jadi orang Islam, biayanya cukup murah, cukup 3 lembar kain kafan sama biaya ambulan dan penguburan. Itu. Oh, nek jadi orang Bali, sak miskin-miskinnya minimal 100 juta satu mayat. Itu loh. Mahal sekali ritualnya. Apalagi nek jenengan punya tradisi seperti di kampung saya di Kemayoran, Jakarta. Di tempat saya itu, Bu, ada namanya KKW, kematian dan kerukunan warga. Iurannya cuma Rp10.000 per bulan. Nanti kalau meninggal dunia itu dapat 3 lembar kain kafan dan perlengkapan untuk memandikan sampai menguburkan, biaya ambulan sampai ke pemakaman, dan uang tunai 2 juta untuk bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya, ada tonggo saya baru ikut 2 bulan langsung dapat giliran. Wah, kata panitianya menang banyak dia, gitu kan ya. Baru bayar 20.000 udah dapat giliran, gitu kan ya. Enak men, gitu kan ya. Mboh iki ngece apa-apa, Bu, ya. Ya, tapi enak pokoknya, begitu kan ya. Nah, kalau nggak ikut kan lumayan biayanya, ya tidak? Ya, udah mikirkan biaya buat yang gali, biaya ngantar ke pemakaman pakai. Di Jakarta mahal loh, Bu, biaya begitu, ya. Nah, ini tim masjid cukup kreatif untuk meringankan jamaah, begitu kan, ya. Nah, walaupun agak beda sama arisan, gitu. Ini arisan biasanya pengen cepet-cepet dapat, gitu kan ya. Nah, kalau ini ya aku dapat yang terakhir apa-apa, begitu kan. Ya, tapi ada yang dapat duluan, ya bersyukur juga keluarganya, gitu kan ya. Apalagi kalau lihat ini kayaknya udah tanda-tanda, daftar biar cepat dapat, begitu kan ya. Ya. Jamaah yang dari mata Allah Subhanahu wa taala, ini agak bercanda tapi ya ini fakta. Faktanya seperti itu, ya. Di Tibet lebih ngeri lagi. Di Tibet itu, Tibet Cina bagian utara itu, Bu, ya. Itu jenazahnya dibawa ke padang sabana atau puncak bukit, lalu dipotong-potong dan diserahkan sebagai santapan burung nazar. Tahu burung nazar? Burung pemakan bangkai. Ya, kenapa? Bagi mereka hidup harus berbuat kebaikan. Maka menyerahkan potongan tubuh mayat kepada burung pemakan bangkai itu bentuk sedekah terakhir yang bisa diberikan kepada sesama makhluk Tuhan. Ya, ini keyakinan, horor tapi ini keyakinan. Ya, bangsa Skandinavia itu beda lagi. Mereka membawa mayatnya dinaikkan ke dalam kapal bersama dengan bersama dengan baju besinya, seragam tentaranya, tameng tombak pedangnya. Mereka akan diberangkatkan menuju Valhalla namanya, ya, satu tempat yang diyakini sebagai peristirahatan terakhir. Jadi perahunya dilarungkan begitu ke tengah lautan. Kalau suku Aztec, Maya, Inca agak beda lagi. Mereka meyakini bahwa kematian adalah simbol untuk penyerahan diri kepada sang dewa penguasa. Makanya ada yang namanya ritual untuk tumbal, begitu kan, seperti yang dulu dilakukan oleh masyarakat Mesir di zaman Rasulullah SAW, yaitu dengan simbol mencemplungkan perempuan gadis cantik di Sungai Nil supaya sungai ini tetap mengalir. Nah, kita nih orang Islam, ya, kita cinta kepada keabadian, tapi kita sadar bahwa dunia isinya kefanaan. Maka kita tidak berrepot-repot dengan aneka macam ritual, bikin piramida yang harganya miliaran bahkan triliunan, ya. Kemudian bikin candi besar, bikin penguburan yang ribet-ribet. Kita cukup 3 lembar kain kafan. Kenapa? Kita yakin yang kita bawa itu bukan yang seperti tadi. Yang kita bawa adalah bekal amal soleh yang selama hidup kita lakukan. Walaupun simbol keabadian itu tetap ada. Batu nisan itu simbol keabadian, Bu. Ya, penghuninya sudah rata dengan tanah, batunya masih utuh, masih bisa kita ziarahi, masih bisa kita ingat.
membuat jenengan tidak lupa, ini kuburan mbah saya, ini kuburan bapak saya, lihat ada tanggal kematiannya. Makanya kalau kuburan raja-raja Islam di zaman Majapahit ataupun Sriwijaya atau apa, itu ada bentuknya, batu nisannya itu tidak sama. Batu nisan model begini, oh ini di zaman Majapahit. Batu nisan model begini, oh ini di zaman abad sekian, abad sekian. Kenapa? Ini sebagai identitas. Karena manusia takut untuk dilupakan, takut untuk tidak dikenang. Itu kenapa manusia kemudian menciptakan simbol-simbol keabadian. Kalau ulama, simbol keabadiannya dengan tulisan dan karya yang terus dibaca dan dikenang. Kalau para raja dan penguasa, simbolnya membangun istana. Kenapa? Ribuan tahun setelah itu orang masih tahu ini adalah tapak tilas yang pernah ditinggalkan oleh raja-raja sebelumnya. Manusia cinta kepada keabadian, tapi akan salah kalau dia mencari keabadian di negeri yang isinya adalah kefanaan. Maka para umat yang dirahmati Allah, ya, ketika kita sudah memasuki usia ini, Allah, kata Nabi tadi, a'zarallahu ila mri'in, Allah sudah tidak menerima uzur lagi, sudah nggak ada alasan. Allah sudah cukupkan hujah kepada mereka yang di umur 60 tahun, ya. Hujah apa? Hujah untuk tidak ngerti tentang Allah. Kalau ada yang sampai 60 tahun kok nggak bisa sholat, sama Allah udah nggak diterima alasannya. Kalau sudah 60 tahun kok masih belum bisa baca Quran, udah nggak diterima alasannya. Aku nggak mudeng ya Allah, nggak ada alasan nggak mudeng. Begitu ya. 60 tahun kok belum ngerti apa itu menutup aurat, nggak ada alasan. Begitu kan ya. 60 tahun kok nggak paham apa itu aurat, 60 tahun kok nggak ngerti itu sholat, 60 tahun kok nggak bisa baca Quran, 60 tahun kok nggak puasa Ramadan, 60 tahun kok nggak bayar zakat, nggak pernah infak, nggak ngerti syariat, nggak ada alasan ya. Artinya apa? Kebanyakan orang kalau sampai 60 tahun kok seperti itu, kecil peluang untuk tobat. 60 tahun masih jadi koruptor, 60 tahun kok masih mabuk-mabukan, 60 tahun kok masih berzina, 60 tahun kok masih makan riba terus, itu biasanya sangat berat sekali untuk meninggalkannya ya. Jadi 40 tahun itu seperti ba'da asar, 60 tahun itu seperti menjelang maghrib, itu nggih ya. Ba'da isya itu seperti kematian. Maka aktivitas kita sebelum maghrib itu antara 40 sampai 60 Ibu ya, itu sangat ditentukan dengan jenengan punya planning apa setelah isya. Kalau jenengan itu pedagang mie ayam, mau jualan nanti ba'da maghrib atau ba'da isya, ba'da asar lagi ngapain? Mesti prepare ya toh. Mie-nya sudah disiapkan, ayamnya sudah dipotong dan dimasak, mangkok-mangkok sudah dibersihkan, gerobaknya juga sudah disiapkan, supaya nanti jualan langsung ketika ada pembeli datang kita bisa dapat keuntungan. Nek jenengan ba'da isya, ba'da maghrib mau mantu, kira-kira ba'da asar lagi ngapain? Ya, mesti lagi persiapan, pastikan bagaimana sound systemnya, kursinya, cateringnya dan sebagainya. Nggak mungkin ada orang ba'da isya arep mantu, apalagi jadi pengantin ba'da asar kok jadi bal-balan, itu nggak mungkin. Itu loh ya. Nah, orang itu akan menggunakan ba'da asar tergantung dia punya rencana apa ba'da isya. Kalau dia punya rencana penting, besar, urgent, vital, maka dia akan menggunakan ba'da asarnya untuk prepare, untuk persiapan. Ya, maka 40 tahun ke 60 ini masa yang betul-betul prepare serius. Kalau saya umpamakan 40 itu jenengan seperti berdiri di atas genangan semen basah. Ya, nek jenengan nggak cepet-cepet pindah, nanti 60 tahun itu semennya udah keras. Nek sudah keras bisa dicabut nggak kakinya? Bisa, tapi ngumpak pakai palu godam, duantem ngantek atos, ngantek hancur ambiar. Jenengan nggak bisa kemudian tanpa bantuan. 60 tahun kok mau tobat sendirian itu tanpa bantuan, itu berat sekali. Oke, maka sebelum mengeras segera kita berpindah ke tempat yang tepat. Kenapa? Nanti kalau sudah mengeras ini nggak bisa dilepas ya.
Jamaah Bapak Ibu para umat yang dirahmati Allah, demikian kajian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz yang sudah memberikan kajian seperti ini. Ibu-ibu yang kita tadi kajian yang terkait